Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosa Listiani dari kelompok 6. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Peramalan, Perencanaan, dan Penganggaran Keuangan. Peramalan keuangan adalah proses mencoba untuk memperkirakan kebutuhan pembiayaan masa depan perusahaan. Ada 3 langkah dasar dalam memprediksi kebutuhan pembiayaan. Langkah yang pertama yaitu memproyeksikan pendapat penjualan perusahaan dan semua biaya sepanjang periode perencanaan. Langkah yang kedua yaitu memperkirakan tingkat investasi pada aktifat lancar dan aktifat tetap yang diperlukan untuk mendukung penjualan yang diramalkan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu langkah yang terakhir, menentukan jumlah kebutuhan dana perusahaan sepanjang periode perencanaan. Ramalan penjualan. Unsur-unsur dalam proses perencanaan perusahaan adalah meramalkan penjualan, mencerminkan pertama, kecenderungan penjualan masa lalu yang diharapkan akan terulang lagi pada tahun berikutnya. Kedua, pengaruh setiap perusahaan apapun yang mungkin secara material mempengaruhi kecenderungan itu. Meramalkan variabel keuangan, yaitu ramalan keuangan tradisional meramalkan penjualan sebagai variabel yang sudah pasti dan membuat proyeksi dengan melihat dampak pada berbagai biaya, aktiva, serta kewajiban perusahaan. Metode yang biasa digunakan untuk membuat perhitungan ini adalah metode presentase penjualan. Metode presentase penjualan. 1. Memperkirakan tingkat biaya, aset atau hutang untuk periode yang akan datang sebagai presentase ramalan penjualan. Yang kedua, presentase yang digunakan bisa berasal dari laporan keuangan terbaru sebagai presentase penjualan perhitungan sekarang, dari perhitungan rata-rata beberapa tahun ini, dari pertimbangan analisis atau beberapa kombinasi sumber-sumber tersebut. Metode presentasi penjualan. 1. Tidak dapat ditetapkan. Raca ini diasumsikan tidak bervariasi dengan penjualan. 2. Proyeksi saldo laba sama dengan saldo awal 1,2 M US dollar ditambahkan proyeksi laba bersih kurang dari dividen manapun. Dalam kasus ini laba bersih diproyeksikan sama dengan 5% dari penjualan dan dividen diproyeksikan sama dengan separuh dari laba bersih 0,05 dikali 12M dikali 1 dikurangi 0,5 tutup kurung sama dengan 300.000 US dollar. 3. Tambahan pembiayaan yang dibutuhkan sama dengan total aktiva yang diproyeksikan 7,2 M US dollar dikurangi total kewajiban 4,9 M US dollar dikurangi ekuitas saham biasa yang diproyeksikan 1,8 M US dollar atau sama dengan 7,2 M US dollar dikurangi 4,9 M US dollar dikurangi 1,8 M US dollar sama dengan hasilnya 500.000 US dollar. Sumber pembiayaan spontan. 1. Sumber pembiayaan yang terjadi secara alami selama perjalanan bisnis. Contoh utamanya adalah hutang dagang. 2. Sumber pembiayaan yang membutuhkan keputusan eksplisit pihak manajemen perusahaan setiap kali timbulnya dana. 3. Biasanya tidak berubah-ubah secara langsung bersamaan dengan tingkat penjualan perusahaan. 4. Biasanya tidak berubah-ubah secara langsung bersamaan dengan tingkat penjualan perusahaan. Perencanaan dan penganggaran keuangan. Manfaat anggaran. 1. Anggaran menunjukkan pemilihan waktu dan jumlah kebutuhan dana perusahaan di masa yang akan datang. 2. Anggaran menjadi dasar pengambilan tindakan korektif. 3. Anggaran merupakan dasar untuk evaluasi kinerja. Anggaran kas menggambarkan suatu rencana yang terinci tentang arus kas masa depan dan terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama penerimaan kas, 2 pengeluaran kas, 3 perubahan bersih dalam kas untuk suatu periode, yang keempat kebutuhan dana yang baru. Analisis ramalan. Yang pertama, untuk menentukan apakah ramalan memenuhi target keuangan perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam rencana 5 tahunnya. Yang kedua, menentukan sistem pengendalian penggunaan dana. Yang ketiga, mengembangkan rencana. Dan yang keempat, menetapkan sistem kompensasi manajemen berbasis kinerja. Demikian isi presentasi dari kelompok kami kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan.
Baik, saya akan tutup presentasi kali ini dengan membaca doa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.